Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saat ini kita bersyukur karena hari ini, pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian kita, katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian ini. Kami undang jemaat kita berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi
kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepadamu. Sebelum kami memulai ibadah raya pagi ini, hamba mohon kiranya Tuhan kuduskan hati, pikiran kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Dan ibadah raya pada pagi hari ini juga mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan kami akan memulai ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita terus menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 176. Hati bersih, ya Yesus memberi.
kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita dengar dari multimedia. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saat ini kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Namun sebelumnya kita akan menyambut kesaksian dengan menaikkan pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kesempatan. Tiba saatnya kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Kita akan menyambut doa syafaat dengan menaikkan pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita akan membuka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang jemaat kita berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua yang ada pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, baik yang ada di gereja, bahkan di rumah, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menolong, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi pegangan dan menjadi peneguhan bagi iman percaya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama melalui multimedia, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pada ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul ketika Yesus lebih besar dari masalah. Ketika Yesus lebih besar dari masalah. Bapak Ibu Saudara, semenjak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kita tahu masalah itu sudah menjadi bagian hidup manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang ada di bawah kolong langit bumi ini terlepas dari yang namanya masalah. Bahkan begitu banyaknya masalah dalam kehidupan kita manusia, sehingga kita sangat sulit sekali untuk menemukan jawaban yang diharapkan. Kebanyakan masalah kehidupan inilah yang menyebabkan banyak orang menjadi khawatir. Bahkan kita semua menjadi takut, khawatir dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga akhir-akhir ini yang menjadi satu hal, bahkan masalah besar dalam kehidupan kita, satu peristiwa besar, kekhawatiran, ketakutan yang besar sekali. Kita mendengar peristiwa-peristiwa sekarang yang ada di TV, media elektronik, radio, bahkan media-media lain. Kita mendengar banyak sekali berita kematian, bertambahnya kasus COVID-19, kemerosotan ekonomi, bencana alam terjadi di mana-mana. Bahkan ada masalah-masalah lain Bapak Ibu Saudara yang sering kita lihat, sering kita dengar dari media-media yang ada. Dengan adanya situasi seperti yang saya jelaskan tadi, menimbulkan masalah, yaitu masalah kekhawatiran dalam hidup kita, ketakutan dalam kehidupan kita. Kita takut akan kesehatan kita, takut akan kebutuhan hidup kita, takut akan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing dan lain sebagainya. Ketakutan itu terus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dengan adanya masalah ketakutan dan akan segalanya,
kekhawatiran, dan apapun itu yang membuat kita lupa kalau sebenarnya Tuhan yang kita sembah lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa buktinya kalau Allah lebih besar dari masalah yang ada? Apa buktinya kalau Allah itu lebih besar daripada masalah-masalah yang ada, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lalui saat ini? Ada beberapa hal yang dapat menguatkan kita, dapat kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Apa dan buktinya bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah yang saat ini kita lewati, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya mau tegaskan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya Bapak Ibu Saudara, di sini kita perlu ketahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang diberikan Allah kuasa baik di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus sendiri menyampaikan ayat ini kepada para muridnya, saat itu sedang ada dalam situasi yang menegangkan pasca penyaliban dan kebangkitan Yesus. Di antara para murid ada keraguan-raguan di dalam batin mereka tentang semua peristiwa yang berkaitan dengan Yesus. Yang menarik ialah Yesus mendekati mereka dan menjelaskan bahwa Dialah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Dialah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya tetap berada dalam suasana hati yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka untuk mengatasi dan menyelesaikan keraguan-raguan mereka. Kita juga seringkali mengalami keraguan tentang kemampuan Yesus dalam mengatasi masalah kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau menegaskan, sebagaimana Yesus mendatang ke murid-muridnya, memperingati murid-muridnya pada masa lalu dalam kesulitan mereka, hari ini juga Yesus yang sama selalu setia mendatangi kita di dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita alami. Artinya Bapak Ibu Saudara, boleh saja kita menghadapi masalah, kekhawatiran, ketakutan, baik takut akan kehidupan kita secara ekonomi, kesehatan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, jangan pernah kita berlarut-larut di dalam ketakutan itu, di dalam masalah yang kita hadapi saat ini. Yakinlah, Yesus sendiri berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa telah mempercayakan kepada Yesus Kristus kekuasaan atas semua yang ada di muka bumi ini, baik yang di surga bahkan di dalam bumi ini, termasuk kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa saja melewati masalah yang begitu banyak, begitu berat, tetapi kita yakin dan percayalah, ketika kita mengandalkan Allah, Yesus Kristus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi itu, kita semua akan dimampukan melewati masalah, kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan, keraguan-raguan kita. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita ketahui bahwa sebenarnya tidak ada kuasa, tidak ada masalah di dunia ini yang lebih besar daripada kuasa yang dimiliki oleh Allah. Karena Dia sendiri yang sudah menyatakan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Jadi satu hal yang saya ingin katakan kepada kita bahwa Yesus ingin memberitahukan kepada kita dan meyakinkan kepada kita bahwa Dia lebih besar dari masalah kita. Kuasa dan kasih-Nya kepada kita tetap sama. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Lalu Bapak Ibu Saudara, penderitaan dan masalah kehidupan kita tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Yesus selalu peduli kepada kita sampai selama-lamanya. Dari awal mula sampai kapanpun Allah akan tetap memperdulikan kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 35, di sana dituliskan bahwa Ia akan menyertai kita dan akan selalu peduli kepada kita. Kasih-Nya
akan selalu menuntun, menyertai tiap langkah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan masalah kekhawatiran, ketakutan, dan segala macam. Poin pertama ini cukup menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa di atas bumi, di dalam surga, dimanapun. Kuasanya lebih besar dari apapun yang ada di bumi ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah Yesus pemegang kendali kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, di sana dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam ayat ini menegaskan Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, masalah itu diizinkan di dalam kehidupan kita. Ada maksud Tuhan yang mau Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang cukup sulit, dengan keadaan yang cukup berat secara manusia kita lewati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau tegaskan, Yesus itu adalah pemegang kendali kehidupan kita secara penuh. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, orang-orang percaya, itu adalah di dalam kendalinya Yesus sendiri. Yesus adalah pencipta kita. Jika Dia adalah pencipta kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya Dia bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita luntang-lantung. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita menderita begitu berat. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita larut di dalam masalah. Asalkan kita semua meyakini bahwa Yesus itu adalah pemegang penuh kendali kehidupan kita. Apalagi kita yang telah dipilih, ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri Bapak Ibu Saudara. Pasti kita akan dipelihara dengan sempurna oleh-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketakutan, masalah, problematika kehidupan, pergumulan hidup, kekhawatiran boleh saja ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita, bahwa Yesus adalah pemegang penuh kendali kehidupan kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini di luar kendalinya Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita boleh diperhadapkan dengan situasi yang sulit saat ini. Kita boleh berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi yakin dan percayalah, kehidupan kita, masa depan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dipegang penuh kendalinya oleh Yesus Kristus. Dia sendiri sudah memberikan contoh bagi kita bahwa Dia sudah memberkati kita, menyertai kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Lalu ke depannya Dia tidak akan pernah membiarkan kita larut dalam masalah-masalah kehidupan kita. Tetapi Dia akan membawa kita keluar dari masalah yang kita hadapi hari ini. Membawa kita bebas dari masalah yang kita lewati hari ini. Yakin dan percayalah, Allah kita pemegang teguh penuh kendali hidup kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa Yesus itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Karena Yesus menyertai kita. Matius 28 ayat 20b mengatakan bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang kita ragukan daripada Yesus Kristus? Apa yang lagi kita takutkan? Kenapa kita memandang masalah yang begitu besar, padahal masalah dalam kehidupan kita tidak ada apa-apanya dibanding Yesus Kristus? Dia sendiri berkata kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Bukan dia berkata bahwa aku menyertaimu hanya hari kemarin, hanya hari ini, seterusnya tidak. Bukan Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya, kalau hari-hari yang lalu, masa-masa yang lalu Tuhan sudah memberkati, menyertai, menolong, mengurapi, menguatkan kita menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Hari ini, esok dan seterusnya, Dia juga akan terus menolong kita, terus membukakan jalan bagi kita dalam menghadapi masalah-masalah kita. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sering kita dengar bahwa kalau hidup Kristen itu terlepas dari masalah, terbebas dari yang namanya ketakutan, terbebas yang dari namanya hal-hal yang membuat kita menjadi hidup sulit dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang salah. Karena Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak menjamin kita lepas dari masalah kehidupan yang ada di dunia ini. Tetapi satu hal yang harus saya katakan, harus saya tegaskan pada pagi hari ini. Walaupun kekristenan tidak menjamin kita lepas dari masalah yang harus kita hadapi, tetapi Tuhan sudah berjanji kepada kita akan menyertai kita senantiasa. Bukan hanya sesaat, tetapi sampai pada akhir zaman. Bukan hanya sesaat, sampai pada akhir zaman. Jadi orang banyak berpikir bahwa ketika saya menjadi orang Kristen, ketika saya menerima Yesus dalam kehidupan saya akan terbebas dari masalah. Hidup saya akan dipenuhi dengan kenyamanan, dengan kekayaan, dengan kenikmatan, dengan hal-hal yang menyenangkan. Tidak Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak menjamin semuanya itu. Tetapi yang dijamin oleh Yesus Kristus ketika engkau percaya kepada Dia, ketika kita percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Dia berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itulah nilai plus yang kita dapatkan daripada kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita percaya kepada Allah yang adalah sumber daripada segalanya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa tidak ada hal, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada Yesus di bawah kolong langit bumi ini. Kita yakin dan percayalah bahwa Yesus lebih besar daripada masalah yang harus kita hadapi pada hari ini. Mungkin hari ini kita khawatir dengan keluarga kita, khawatir dengan keadaan kehidupan kita, memikirkan kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak, orang tua, siapapun itu yang kita pikirkan. Itu menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, itu semua tidak ada artinya dibandingkan daripada Yesus. Yesus lebih besar daripada segalanya. Dia lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada masalah-masalah yang kita hadapi pada hari ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, kenapa masalah itu diizinkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu terjadi? Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran firman Tuhan ini, saya mau menegaskan bahwa Yesus atau kita diizinkan menghadapi masalah kehidupan kita. Yesus mau melihat iman kita semua. Yesus mau kita semakin mendekatkan diri kita kepada Dia melalui setiap persekutuan-persekutuan pribadi kita dengan Allah, melalui doa-doa kita, melalui hubungan pribadi yang spesial dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di balik masalah yang kita hadapi semuanya ini, ada sesuatu yang Tuhan inginkan, ada maksud Tuhan yang mau Ia sampaikan, yang mau Ia tunjukkan kepada kita. Bahwa Dia mau kita semua mengasah iman percaya kita. Semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Dia.
Semakin hari kita senantiasa semakin mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jadi dengan adanya masalah, kita harus semakin dekat kepada Tuhan, harus semakin datang kepada Yesus. Bukan dengan adanya masalah kita semakin jauh daripada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan iman kita, kepercayaan kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dalam kehidupan kami tidak ada yang namanya terlepas daripada masalah-masalah kehidupan yang harus kami lalui. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa tidak ada satu hal pun di bawah kolong langit ini yang melebihi kuasa-Mu, yang melampaui kehendak-Mu, yang melebihi daripada luar kendali-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami, supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan untuk melakukan firman ini dan terus mengingat firman ini dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menyambut persembahan dengan menaikkan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait yang terakhir. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan menjadi kegiatan kita seminggu ke depan, yang kita dengar dari multimedia.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mengundang jemaat kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang melantik kita saleh-salehnya. Amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati